Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa wa habibina syafi'ina wa karatina salamun alaikum wa abana wa umatana sayyidina masyakhana wa khana subhana syakana sayyidina madana wa rahususan ila mu'alifatal kitab usulihim wa furuhim wa zuriyatihim wa zawilhum fi alaihim lahumul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka nasta'in Suralladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini bahasin. Kita lanjut ke bab berikutnya tentang larangan ketika tidak punya wudhu atau dalam keadaan hadas ya, dalam keadaan hadas, tidak dalam keadaan bersuci. Ma yahrumu ala manin takoda wudu'u man intakodo wudu'uhu. Jadi sesuatu yang orang ketika wudunya batal itu dilarang apa saja. Yahrumu ala man intakodo wudu'uhu arba'atu asya. Jadi orang yang batal wudunya atau tidak mempunyai wudu itu dilarang melakukan 4 hal. Yang pertama as-sholatu. Yang pertama adalah sholat. Jadi orang yang dalam keadaan berhadas atau tidak dalam keadaan suci itu tidak diperbolehkan melakukan sholat. Terus yang kedua tidak boleh juga melakukan tawaf wa tawafu. Yang ketiga masul mushafi, menyentuh mushaf, wa hamluhu, dan membawa mushaf. Jadi 4 hal itu, sholat, tawaf, menyentuh mushaf, sama membawa mushaf. Keterangannya itu sih, ada pun keterangan tambahan yang sedikit kekinian itu bagaimana dengan disket ya. Jadi kalau dulu disket, sekarang udah kayaknya di HP juga sudah ada aplikasi-aplikasi Al-Quran. Kalau di sini syarihnya dulu ini kayaknya masih zaman disket ini. Kalau menurut syarih, menurut yang mensyarah kitab Al-Yaqut An-Nafis ini itu tidak boleh, tetap tidak boleh menyentuh disket atau rekaman-rekaman itu juga nggak boleh menyentuh itu. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya boleh menyentuh disket atau aplikasi-aplikasi dalam HP. Alasannya bagi yang mengatakan seperti itu, bagi yang membolehkan karena membaca mushaf yang di aplikasi, kalau sekarang aplikasi ya, itu seperti halnya membaca atau melihat aurat, melihat cewek atau melihat cowok yang melalui perantara, melalui wasilah, misalkan melalui cermin gitu kan. Alasannya melihat cerminnya, bukan melihat ceweknya. Jadi kalau pakai kacamata berarti alasannya melihat kacamatanya, bukan melihat cewek yang di depannya atau cowok yang di depannya. Alasannya seperti itu, kata seorang syarih, ya, itu alasan-alasan yang bisa dibuat-buat secara argumentatif. Tapi ketika ditanyakan ke dalam hati sendiri, tetap aja tujuannya tadi ya melihat ceweknya itu atau melihat auratnya. Begitu juga dengan disket tadi, atau begitu juga dengan aplikasi di HP. Fil musajjal alal asyrutati. Jadi di aplikasi, alasannya bukan menyentuh mushafnya, tapi menyentuh aplikasinya tadi. Tadi itu berarti melihat cerminnya, bukan melihat lawan jenisnya atau aurat yang lain. Nah,
Alasan yang seperti itu bisa aja dibuat-buat, tapi bila ditanyakan ke dalam hati sendiri, tetap aja tujuannya tadi ya menyentuh mushaf. Jadi tetap ada yang tertulis al-mankusyah, al-mankusyah. Jadi tetap ada lafaz-lafaz yang tertulis di aplikasi-aplikasi itu. Sama juga yang tertulis di mushaf-mushaf, di lembaran-lembaran suhuf seperti ini. Sama. Jadi memegang HP yang di aplikasi, sebagian ulama tadi itu ada yang membolehkan dengan alasan itu hanya perantara ya, perantara, dan sebagian yang lain tetap tidak memperbolehkan, harus dalam keadaan suci, karena tujuannya tadi yang tulis itu, yang ditulis di aplikasi, yang tulis di al-asyrutah atau ustuana itu juga sama, ya Al-Qur'annya itu, mushafnya itu ada al-mankusyah, ada sesuatu yang tertulis, ada rekaman yang tertulis. Itu bagi yang dua pendapat yang memperbolehkan sama nggak memperbolehkan. Tapi kalau condongnya ke pengarang sama syarihnya yang mensyarahi itu tidak memperbolehkan untuk menyentuh aplikasi Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Nah, bagaimana kalau misalkan kitab ini ya, kitab ini atau kamus Al-Quran, kamus Al-Quran, Al-Mu'jam Al-Fadhil Quran. Jadi kamus Al-Quran, atau dulu itu istilahnya Fathur Rahman ya, Fathur Rahman. Kalau sekarang juga banyak aplikasi-aplikasi atau tafsir-tafsir gitu yang bertuliskan antara Al-Quran sama syarahnya atau sama maknanya atau sama terjemahannya lah ya, sama-sama terjemahannya. Itu juga ada dua pendapat. Sebagian mengatakan tetap nggak boleh. Sebagian yang lain sesuai judulnya lah ya, sesuai judulnya. Kalau persentase terbanyak itu misalkan tadi itu kitab, ini kan kitab ini. Kitab. Maka masuknya dalam definisi kitab, bukan definisi Al-Qur'an. Jadi tetap diperbolehkan menyentuh kayak tadi tuh kamus Al-Qur'an. Kan itu kan istilahnya kamus ya, kamus. Bukan Al-Qur'annya, bukan mushafnya. Sudah masuk definisi yang lain atau sudah masuk ke kamus, istilah kamus. Jadi diperbolehkan menyentuh kamus Al-Quran atau tafsir-tafsir tadi. Ada yang mengatakan bahwasanya ya pokoknya kalau misalkan lebih banyak non Al-Qur'annya, maka masih diperbolehkan untuk menyentuh. Ini ada satu lagi tentang menyentuh biasanya itu ada Al-Quran kecil gini, kayak buat jimat gitu, kayak buat jimat. Yang itu kan. Nah, apakah gantungan tas itu? Kayak biasanya buat gantungan tas anak kecil itu. Apakah boleh menyentuh itu, Nah, ini kalau tabarukan seperti itu, istilahnya at-tabarruk, mengambil berkah, maka diperbolehkan. Condongnya syarih diperbolehkan. Itu yang larangan-larangan bagi orang yang hadas atau tidak punya wudhu, atau wudhunya batal tadi ya, tidak boleh sholat, tidak boleh menyentuh Al-Quran, tawaf, sama membawa Al-Quran. Kita lanjut ke bab selanjutnya, al-ghuslu, mandi. Maksudnya mandi jinabat ya, mandi besar. Ini yang membedakan kemarin niatnya antara mandi biasa sama mandi besar, itu ada di niat. Al-ghuslu lughatan as-sayalan wa syar'an sayalanul ma ala jami'il badan biniyatin makhsusatin. Jadi secara bahasa al-ghuslu itu mengalirkan aliran air, mengalirkan. Sedangkan secara syariat itu mengalirkan air
ke seluruh anggota tubuh dengan niat tertentu. Ini diniatin maksusotin, dengan niat tertentu. Mandi untuk bersuci. Yang harus mandi bersuci itu siapa saja? Mujibatul ghusli, yang wajib mandi itu siapa? Itu ada 6 sitatun. Yang pertama al-awwal ila julhasyafati fil farj, bertemunya dua kelamin, cowok sama cewek, bukan cowok sama cowok atau cewek sama cewek ya, dua kelamin, hasyafah sama farj, yang cowok kelamin cowok sama kelamin cewek, itu yang mengharuskan mandi walaupun hanya kepalanya saja, hasyafah kepalanya saja. Kalau di sini menurut syarih tetap itu harus mandi, walaupun di perdebatan fikih yang lain itu menjadi perdebatan ya, apakah termasuk golongan zina atau enggak, tapi itu harus mandi, udah masuk mandi besar. Yang kedua khurujul mani, keluarnya mani, itu juga mengharuskan mandi. Jadi kalau cowok, laki-laki cowok ini yang tak tahu, itu ada mani, madhi, sama madi. Kalau mani itu ya ini keluarnya terasa nikmat banget ya, keluar jasa. Sedangkan kalau madhi itu ma'un rokik abiyat yakhruju inda saurani syahwat. Jadi kalau madhi dal itu juga ketika syahwat, misalkan lihat lawan jenis atau lihat sesuatu yang bikin syahwat, terus kemudian keluar sedikit, itu namanya madhi. Jadi belum mani. Makanya kalau madhi najis, berarti ketika itu keluar madhi terus mengenai pakaian ya najis, maka harus disucikan pakaiannya, tapi nggak harus mandi karena bukan mani. Bukan khurujul mani. Jadi dia najis dan cukup untuk berwudu. Tapi kalau mani tadi mandi harus berwudu. Makanya kalau memang berhubungan badan sih, kalau berhubungan badan biasanya ada karena tadi keluarnya karena syahwat ya, karena keluar syahwat seperti itu, sebelum keluar mani itu biasanya ada sedikit cairan yang agak sedikit bening ya, karena syahwat. Cairan pertama, makanya masih harus disucikan baju yang kenanya, karena sebelum keluar mani tadi itu keluar madhi duluan kan, karena syahwat pertama tadi keluar cairan bening, nah itu yang madhi, masih kayak baju ketika keluar mani masih tetap masih tetap disucikan ya, karena ada madhinya, tapi kalau maninya suci, jadi dia harus mandi besar. Terus asalis ini al-haid, yang harus wajib mandi juga itu ketika keluar darah haid. Kalau istihadhah enggak. Yang keempat nifas itu setelah wilada ya, setelah masa-masa setelah melahirkan. Kalau al-khamis al-wiladah ya, yang setelah melahirkan pas itu wilada. Yang keenam meninggal, al-maut. Jadi orang yang meninggal dunia itu juga harus dimandikan. Ada 6. Pertama tentang bertemunya hasyafah dua kelamin. Yang kedua khurujul mani. Yang ketiga haid. Yang keempat nifas. Yang kelima wilada, dan yang keenam adalah kematian. Oh iya, tadi selain mani, madhi, ada juga yang madi dengan dal. Kalau cairan yang dengan
yang madi itu biasanya karena kecapean, capek banget, itu biasanya juga keluar cairan yang mirip dengan mani juga. Madi sama madi itu tidak mengharuskan mandi, tidak haruskan mandi jinabah, tapi keduanya najis. Tapi kalau mani suci tapi mengharuskan mandi. Itu aja yang bisa kita bahas pada pertemuan hari ini. Semoga besok dan selanjutnya bisa lebih lebih kondisional dan terkondisi dan bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri juga untuk yang lain. Allahumma fa'alna bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.